Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Bah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Bah bahas adalah weton Rabu Pahing ketemu Kamis Kliwon ya. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya satu persatu di sini ya. Berarti 16 ketemu 16, Neptu weton jodohnya ketemu 32. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa ya memperkirakan ya seperti apa realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titan kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya, ini Rabu ketemu Kamis bermakna yuwono atau tentrem. Insya Allah rumah tangga perjodohan ini dibaringi adem ayem tentrem. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, ini artinya perjodohan ini ada kemungkinan berakibat salah satu ada yang jatuh sakit ya, bisa sang suami, bisa sang istri, ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya tegese loro atau soro merkawi. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel, ini artinya perjodohan ini dimungkinkan tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ada yang meninggal dunia terlebih dahulu ya, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi makna punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe dana, ini artinya insya Allah murah sandang pangane ya, aspek ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pangan, kurang lebih sama, murah sandang pangane, aspek ekonominya ini bagus tetapi berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe sumur sinobo. Ini artinya yang bersangkutan ini nanti bisa menjadi sosok pengayom yang sangat baik ya, bisa menjadi tempat berguru, tempat ngasuh kawaru, tempat curhat, tempat berkeluh kesah, minta nasihat, minta pendapat dan sebagainya. Intinya aspek sosialnya ini sangat bagus. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe sanggar waringin, ini artinya meskipun ada yang menafsirkan baik ya, tetapi diperkirakan yang bersangkutan ini nanti sering menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya, sering cekcok juga, terutama sering menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan sumber sandang pangan atau aspek pekerjaannya. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pesti ya, ini artinya insya Allah rumah tangga berjodohan ini bisa rukun, adem, ayem, tentrem rumah tangganya ya, tidak banyak menghadapi permasalahan atau gonjang-ganjing dalam rumah tangganya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 7,7 bermakna terhukum oleh istrinya sendiri. Ini artinya mungkin ya ini lebih cenderung pada sosok seorang suami yang mungkin perilakunya kurang baik dan lain sebagainya, sering menyeleweng dan sebagainya ya. Jadi ada kemungkinan justru yang bersangkutan ini akan terhukum oleh istrinya sendiri gitu ya. Mungkin nasib dan peruntungannya, perlakuannya ini nanti sedikit kurang baik ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 5 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 1 lampu merah ya. Kelima lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Rabu ketemu Kamis bermakna yuwono atau tentrem. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe dana, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pangan, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe sumur sinobo, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pesti ya. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe loro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe sanggar waring, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 7,7 bermakna terhukum oleh istrinya sendiri ya. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe punggel tadi ya. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan ya, potensi
keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 72% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 28% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dan ini termasuk yang direkomendasikan, meskipun ini belum termasuk yang sangat dianjurkan, tetapi memang secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi menunjukkan bahwa potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup rendah, sehingga insya Allah rumah tangga perjodohan antara Rabu Pahing ketemu Kamis Kliwon ini insya Allah bagus ya ke depannya. Kemudian yang kedua, ini weton Selasa Wage ketemu Jumat Kliwon ya. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 7 ketemu 13, Neptu weton jodohnya ketemu 20 ya. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Selasa ketemu Jumat bermakna bercerai. Ini artinya perjodohan ini ada kemungkinan tidak bisa langgeng ya disebabkan karena terjadi perceraian. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, ini artinya perjodohan ini ada kemungkinan bisa berakibat salah satu ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, bisa sang suami, bisa sang istri, ada kalanya juga menimpa sang anak. Dan makna loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro atau soro oleh merkawi. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel, ini artinya perjodohan ini ada kemungkinan tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga karena terjadi perceraian. Jadi punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggu, ini artinya insya Allah yang bersangkutan ini nanti hidupnya ini mapan gitu ya, berkecukupan dengan pekerjaan, pangkat dan kedudukan yang sangat baik. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pati, ini artinya kurang lebih sama ya dengan punggel tadi. Perjodohan ini dimungkinkan tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau jika itu tidak terjadi, pati di sini bisa bermakna pati rezeki ini, untuk pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Bumika Petak, ini yang bersangkutan ini biasanya hatinya gelap. Meskipun orangnya ini rajin dan kuat dalam bekerja, tahan hidup menderita juga, suka menjaga kebersihan juga, cocok menjadi seorang petani juga, tetapi yang bersangkutan ini biasanya sering menghadapi liku-liku dalam rumah tangganya ya. Ya, ini harus banyak-banyak bersabar tentu saja ya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe satiro lelaku, ini artinya yang bersangkutan ini sering merasa serba salah karena sering menjadi bahan perbincangan atau rasa-rasan ya. Biasanya aspek sosialnya ini kurang bagus, tetapi lebih disebabkan karena memang ada orang lain yang tidak suka ya, sirik hati, iri, dengki dan sebagainya. Bisa dari unsur keluarganya sendiri, dari tetangga kanan kiri, teman-temannya, bisa juga datang dari lingkungan sekitarnya, masyarakat sekitarnya gitu ya. Kemudian kalau tipe satuan satrio lelaku ini biasanya kalau berdagang ini sangat bagus ya, jadi potensinya ini sangat bagus kalau yang bersangkutan ini bisa memaksimalkan tentu saja ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe topo, ini biasanya yang bersangkutan ini sering menghadapi permasalahan dalam hidupnya ya, terutama di awal-awal pernikahannya ini biasanya agak berat, agak susah gitu ya. Tetapi jika yang bersangkutan ini kemudian terus tekun, berikhtiar, mau bekerja keras, akhirnya bisa melewati ini semua, tentu kedepannya akan semakin lebih baik ya insya Allah. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,7 bermakna melarat. Ini kalau hasil perhitungan dibagi 9 ini menyangkut aspek ekonominya ini dianggap kurang baik. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini cukup menyedihkan dan mengkhawatirkan ini ya. Lampu hijaunya ini hanya ada 1 ya. Kemudian lampu kuningnya ada 5, sedangkan lampu merahnya ini ada 3 ya. Nah, satu-satunya lampu hijau ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe lunggu tadi ya.
Ya, sedangkan yang 5 lampu kuning ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe loro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe bumi Kapata, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Satrio Lelaku, lalu hasil perhitungan 8 siklus tipe Topo, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,7 bermakna melarat. Sedangkan ketiga lampu merahnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Selasa ketemu Jumat bermakna cerai, ya, bercerai. Lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Punggal dan hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Pati, ya. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 39% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 61% gagal. Jadi ini termasuk yang sangat tinggi, sangat riskan, sangat mengkhawatirkan, ya. Betul jodoh Selasa Wage, ya, Selasa Wage ketemu Jumat Pon ini. Jadi sangat tidak dianjurkan, ya, sangat tidak direkomendasikan karena memang resiko kegagalannya ini terlalu tinggi, gitu ya, terlalu riskan dan terlalu mengkhawatirkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.